murid ibu yang terpelajar. Assalamualaikum. Yuk kita lanjutkan materi English in Mind untuk kurikulum Merdeka dan buku ini khusus untuk siswa kelas 10 SMA atau SMK. Kali ini kita akan membahas present simple versus present continuous dan question text. Are you ready to study? Let's get started. Alright, my students, sebelumnya kita sudah bahas reading and listening. Kamu bisa cek di video ibu sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas welcome section A untuk present simple versus present continuous. Nah, kita akan lengkapi percakapan ini. Kita baca. Complete the conversation. Lengkapi percakapan. Use the correct form of the present simple or present continuous. Gunakan form atau bentuk yang tepat untuk present simple atau present continuous. Kamu udah paham ya mana yang present simple? Present simple itu kita kasih contoh. Nah, ini dia bisa dilihat di 7esl.com ya. Present simple bisa menggunakan to be, bisa menggunakan kata kerja. Nah, kalau menggunakan to be, lihat subjeknya. Jika subjeknya I, maka gunakan to be Jika subjeknya she, he, it, maka gunakan to be is. Jika subjeknya you, we, they, maka gunakan to be are. Kemudian baru predikatnya. Nah, begitu untuk kalimat positif. Kalau untuk kalimat negatif, setelah to be, is, are, gunakan not. Baru predikat. Kalau untuk kalimat tanya, letakkan to be, is, am, are ini di depan. Kemudian baru subjek, baru predikat. Nah, untuk yang menggunakan kata kerja, kita gunakan kata kerja setelah subjek. Nah, kata kerja ini nanti ada yang bertambah s, ada yang tidak bertambah s atau is. Yang penting subjek, verb, object. Kalau negatifnya gunakan do not, atau don't, doesn't, atau does not. Nah, do not atau doesn't ini untuk negatif ya, kembalikan verbnya ke bentuk dasar. Nah, sebagai contoh, ya kita lihat contoh deh. Sebentar. Here is the example dari web ini ya. Kalimat simple present. Nah, ini dia. Menggunakan we like tea. Ini verbnya pakai like saja karena subjeknya we. Maka kata kerjanya nggak perlu tambah s atau is. Kalau negatifnya, we don't like tea. Kenapa pakai don't, bukan doesn't, karena subjeknya we. Nah, kalau bertanya, do you like tea? Apakah? Jadi do dan does ini bermakna apakah ya? Apakah kamu suka tea? Nah, gunakan do karena subjeknya you. Nah, begitu. Jadi, untuk pembahasan lebih lanjut, kamu bisa belajar grammar lagi ya. Oke, sekarang itu untuk simple present. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, hati-hati dalam mengisi ini apakah dia simple present atau present continuous. Kalau present continuous, ini yang menggunakan apa? Ayo. Oke, Ibu kasih penjelasan sedikit. Subjek diikuti oleh to be-nya is, am, are itu ya. Is, am, are. Kemudian baru diikuti oleh kata kerja atau verb ing. Nah, itu yang disebut dengan present continuous. Subjek. Subjeknya ini, to be-nya ini tergantung, penggunaan to be ini tergantung subjeknya. Kalau subjeknya seperti yang Bu sebut tadi, is itu untuk subjek she, he, it. Nah, itu untuk subjek I, are itu untuk subjek you, we, they, dan jamak. Begitu ya. Oke, sekarang kita coba jawab pertanyaan atau conversation ini. Oke, hello, hi Isabella, it's me Jasmine. Halo Isabella, ini aku Jamie ya, sorry, Jamie. Oh hi Jamie, where are you? Ini ada B di sini ya murid ibu. Oke, ibu tandai. Ini ada B. B ini, nah yang ini loh, to be ini. Gitu. Jadi karena subjeknya you, maka kita gunakan to be are. Gitu. I'm in town, saya di kota. And you, are you and what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, ini kenapa menggunakan
present continuous karena dia menanyakan keadaan yang sedang berlangsung. Jadi aturannya gimana? Subject, to be, verb ing. Karena dia berkalimat tanya, maka to be-nya letakkan di depan. Setelah to be baru subject you, kemudian kata kerja harus ing. Begitu. Jadi posisi ini yang Ibu tulis ini adalah, coba lihat ini untuk kalimat positif. Kalau negatif tambah not setelah to be. Kalau bertanya, to be-nya ini tarik depan, kemudian baru subjeknya di belakang dan verb ing-nya di belakang. Oke, kira-kira nomor ini ya. Shopping, apa yang sedang kamu lakukan? Shopping, belanja. I look for a new pairs of trainers, but I can't find any good one. Saya, berarti apa yang sedang kamu lakukan? Nah, jawabannya harus simple present continuous. Berarti yang sedang kamu lakukan Oke, kita buat I am present continuous. Kata kerja harus pakai ing. I'm looking for. Saya sedang mencari sepasang sepatu olahraga, tapi saya tidak menemukan yang bagus satupun. Yang bagus satupun ya. Kita lanjut. Try that shop in Princess Street. Nah, coba lihat toko yang ada di Jalan Princess. They sell really cool trainers there. Nah, mereka menjual trainer sepatu olahraga yang bagus di sana. Nah, kalau di sini apakah present continuous atau present? Simple present. Yes, present simple karena tidak sedang, hanya menyebutkan statement ya. Kalau statement present continuous. Jadi they sell. Kenapa tidak pakai as? Konsepnya karena subjeknya they. Jadi kalau subjek they, kata kerjanya tidak boleh bertambah apa-apa ya. Which shop? Toko yang mana? Oh yes, know it. Nah, know ini harus bentuk present ya. Tidak ada I am knowing, saya sedang mengetahui, enggak ada ya. Oke, saya tahu. It's called best foot forward, isn't it? Itu disebut best foot forward kan? Nah, ini isn't it ini ingat ya murid ibu, ini adalah text question. Kan gitu ya, bertanya di belakang. That's right, benar. My friend Alan sometimes there at weekend. Nah, ini kebiasaan, ada sometime di sini. Nah, kalau kebiasaan itu harus simple present ya. Jadi jawabannya work. Nah, tapi lihat namanya Alan. Alan ini berapa orang? Satu. Kalau temannya satu, maka kata kerjanya harus bertambah s atau is. Karena nikah berarti diakhiri oleh s. Gitu. Karena apa? Karena subjek ya, murid ibu tandai karena subjeknya Alan. Nah, kenapa simple present atau present? Ya, present simple karena ada sometime di sini. Nah, keadaan yang biasa dilakukan, maka harus dalam bentuk simple present tense. Really? Benarkah? Well, today is Saturday. Hari ini hari Sabtu ya. Perhaps he there today. Barangkali dia bekerja sekarang. Nah, kalau dia bekerja sekarang mungkin sedang berlangsung, maka itu present continuous. Maka yang harus kita jawab di sini adalah, oke, Ibu ketik, he is, oke, ini agak lalu dikit, is working. Nah, kenapa menggunakan to be is? Ini lihat ya, tadi Ibu bilangnya to be is MR karena subjeknya he. Subjeknya he, maka to be-nya is. Okay, he is working there today. Well, I'm not sure. Oh, saya tidak yakin. But go and see. Ayo pergi, lihat. Ini go ya. Go ini apa yang akan kita isi? Saya pergi ke sana right now. Right now. Nah, ada right now. Nah, right now ini salah satu penanda untuk present continuous. Berarti I, subjeknya, to be-nya going. Nah, I'm going there sekarang. Thank you. Thanks for your help, Isabella. Terima kasih atas bantuanmu. No problem, Jamie.
by. Nggak masalah, Jamie, dadah. Nah, jadi konsep present continuous dan present itu harus kamu pahami. Present continuous yang sedang berlangsung bisa dilihat dari keterangan waktu seperti right now, atau situasinya benar sedang berlangsung. Sedangkan present atau present simple itu keadaan yang sering dilakukan berulang-ulang atau memberikan statement atau kebiasaan. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke question tag. Nah, di video sebelumnya Ibu udah jelaskan question tag itu ya, bertanya di belakang, pemberian penekanan. Kita bisa lihat juga di link ini deh. Nah, di question tag, kamu bisa lihat di situsnya Word War ini. Question tag itu is a small question at the end of the statement. Merupakan pertanyaan sederhana yang diberikan di akhir pernyataan. Sebagai contoh, you are a student, kamu seorang murid. Kan, aren't you? Di sini are, maka di sini are. Tapi di sini positif, di sini wajib negatif. Are menjadi aren't. Subjeknya tarik ke belakang. Aren't you? Nah, kalau dia negatif di sini, kalau ini positif ya, negatif di statement, maka di question tag-nya positif. Mary isn't a teacher. Mary bukan seorang guru. Is she? Is-nya tarik ke belakang, not-nya jangan. Subjeknya kenapa she? Karena Mary ini perempuan. Is she? Nah, begitu. Jadi, ini yang disebut dengan question tag. Sedikit pengingat ya. Nah, ini contoh-contoh lainnya question tag itu nggak selalu di simple present ya. Bisa juga di perfect, bisa juga menggunakan modal. Nah, seperti ini. Misalnya, you aren't a teacher. Are you? You don't speak French. Do you? Do menjadi don't menjadi do. Contoh ini, you haven't been here at week. Have you? Kenapa have-nya ini yang diambil? Contoh lain, you can't drive a car. Can you? Kamu nggak bisa mengendarai mobil. Kan? Jadi yang di sini kan semua. Kenapa ini positive tag? Karena di kata kerjanya ini atau di to be-nya ini menggunakan negatif. Nah, kalau ini juga nobody went to the meeting. Nah, ini khusus ya. Tak seorang pun pergi ke meeting. When ini past tense ya. Nah, kalau past tense di sininya jadi did. Jadi jangan when they, jangan gitu were not they, bukan gitu ya. Karena ini past tense, maka did jadinya. Did they? Kenapa they? Nobody ini dianggap they. Nothing is there. Nah, is-nya tarik belakang, nothing ini dianggap it. Nah, terima kasih kepada woodwordenglish.com. Bisa belajar di sana ya. Nah, kalau di sini positif, kata kerjanya positif, maka text questionnya negatif. You are a student, aren't you? You speak English, don't you? Kamu ngomong bahasa Inggris kan? Nah, gitu. Ini hati-hati, I am late, saya terlambat. Aren't I? Nah, khusus untuk ini pengecualian. Saya terlambat, bukan am I atau am not I, karena nggak berterima dengan lidah. Maka khusus ini, am positif, jadikan aren't I. Be careful ya. Contoh lain, let's go home. Ayo pulang. Shall we? Jangan shall go. Nah, let's ini singkatan dari let's us go. Maka di sini jadi shall we. Ini careful ya, pengecualian. Oke, sekarang kita kembali ke bacaan ini, buku kita, question tag. Kita akan tandai yang menjadi circle the correct words. Ya. He doesn't like me very much. Negatif, maka di sini juga harus dalam bentuk positif. Sebaiknya jangan dilingkari aja, ibu kasih garis aja ya biar gampang cepat gitu ya. Does she? Negatif, positif. Lanjut. Oke. They're friendly, don't they? Ini positif. Are, maka di sini jawabannya. Begitu. Your sister works very hard. Ini ada words ya dalam bentuk positif. Oke, Ibu tandai gini aja deh biar cepat. Ini words. Maka ini positif, di sini harus negatif. Yang mana? Doesn't atau don't? Doesn't ya, karena your sister itu singular. Maka doesn't she. Ini jawabannya. You went away last week. Ini ada when, positif. Berarti di sininya negatif. Didn't you? Oh, sorry. Ini dia. Kok gabung-gabung gini ya? Oke.
Biar aja deh. Lanjut. They won't come. Aren't they? Atau will they? Ini ada won't, singkatan dari will not. Maka negatif menjadi positif. Will they? You can help me with this. Can help. Ya, can help. Berarti negatif dari can help. Can't you. Ini subjeknya you ya. She's got nice eyes. Ini ada she's got berarti perfect. Ini S ini has ya, has got. Jadi has mana yang has? Negatif positif jadi negatif. Jawabannya hasn't. We should ask her. Ini ada should ask ya. Maka ini negatif. Positif menjadi negatif. Gampang banget ya. Ho. Oke, sudah kepanjangan. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya yang poin B ini ya. See you for the next video. Bye-bye.